Akhir-akhir ini banyak pedagang yang mengeluh jualannya sepi, sama seperti diriku. Aku berjualan jajanan di teras rumah. Ada es kukul sebagai salah satunya. Aku menjualnya dengan harga yang sangat murah dengan kualitas yang bagus. Hanya Rp1.000. Namun tetap saja hingga siang ini baru terjual 5 tusuk. Saat sedang asik merenung, tiba-tiba terdengar suara listrik yang menjerit minta diisi. Suaranya nyaring sekali. Perutku mendadak terasa perih, kepala juga berdenyut ketika mata tertuju pada selembaran kertas dari sekolah si kakak yang berisi himbauan untuk segera membayar kewajiban kami sebagai orang tua yang jumlahnya tidak sedikit, sedangkan di dompet hanya tersisa beberapa lembar saja. Mbak kita sudah matang masaknya. Lamunanku buyar seketika oleh sapaan Mbak Ajeng. Namaku disamarkan. Mbak Ajeng, belum masak Mbak, masih nunggu tukang sayur. Mbak Ajeng menurunkan anaknya dari gendongan dan menyuruh untuk duduk di sampingnya. Seperti biasa, Mbak Ajeng selalu berteduh di teras rumahku sambil menunggu jam pulang sekolah anaknya tiba. Masih pagi begini, tapi sudah panas ya Mbak Gita. Mbak Ajeng mengusap pelunya yang bercucuran untuk ke sini. Mbak Ajeng menggunakan sepeda tua yang katanya sering los di tengah jalan. Sedangkan jarak rumahnya cukup jauh untukku yang tidak pernah naik sepeda. Aku beranjak ke dapur. Segera aku buatkan minum untuk Mbak Ajeng dan kue untuk anaknya. Lalu lagi-lagi aku meringis ketika bahan-bahan di dapur semuanya sudah tinggal sedikit. Bahkan bawang putih pun sudah tak nampak di tempatnya. Mbak Ajeng, monggo diminum dulu. Mbak kita kok mesti repot-repot begini toh? Saya kan jadi sungkan. Aku hanya tersenyum. Rasanya tak ada hasrat untuk berbasa-basi ketika pikiran lagi semrawut seperti ini. Aku duduk di sampingnya, menatap sekolah SD di depan rumahku, di mana anak Mbak Ajeng sekolah di sana. Ini jam berapa ya Mbak Gita? Tanya Mbak Ajeng sambil mengusap mulut anaknya yang belepotan dengan ujung kain gendongannya. Masih jam 9 loh Mbak. Masih 3 jam lagi pulang sekolahnya. Kenapa nggak dijemput mepet saja Mbak? Kasihan adiknya kalau nunggu lama. Pertanyaan yang akhirnya aku sesali karena kemudian wajah Mbak Ajeng tampak begitu murung. Kalau di rumah saya tambah pusing Mbak. Budenya Desi sambil rumah. Pas itu sekarang buka warung jajan. Ya namanya anak kecil Mbak. Pasti juga pengen jajan. Tapi buat beli yang gak ada. Budenya suka marah-marah kalau Desi merengek minta jajan. Jangankan buat beli jajan Mbak, buat beli beras saja gak ada. Beruntung masih ada sisa mie instan dari santunan anak yatim kapan hari. Sudah 2 hari ini kami hanya makan mie instan. Spontan aku menoleh kaget. Mbak Ajeng tampak mengelap ujung matanya. 2 hari hanya makan mie? Apa lambung mereka baik-baik aja? Terlebih anak Mbak Ajeng yang kecil baru berusia 4 tahun. Usia yang seharusnya mendapat gizi yang cukup. Tempo hari, alhamdulillah kita dapat santunan anak yatim Mbak. Mie, telur, dan juga uang. Uangnya langsung buat berobat emaknya, Mbak, diare. Undangannya itu habis isa. Kok ya pas, Desi badannya panas, karena tempatnya cukup jauh. Saya pinjam motor ke budinya. Ya Allah Mbak, katanya nggak ada bensinnya. Saya bilang mau saya isiin, katanya mau dipakai.
Sakit sekali hati saya, Mbak Gita. Begini amat nasib orang gak punya. Terlebih keponakannya ini sudah gak punya bapak. Kok gak ada sedikit pun iba kepada keponakannya. Jadi ya, anak-anak malam-malam saya bonceng naik sepeda. Tiba-tiba Mbak Ajeng terisak. Astagfirullahaladzim, sabar ya Mbak. Segera aku pinjamkan mainan milik anakku untuk anaknya, supaya perhatiannya teralihkan dari ibunya yang semakin terisak. Aku menarik nafas panjang. Jadi Mbak Ajeng ini seorang janda dengan 2 anak yang berusia 8 dan 4 tahun. 3 tahun yang lalu suaminya meninggal tanpa meninggalkan apapun. Rumah pun Mbak Ajeng belum punya, sehingga hingga kini masih tinggal bersama orang tuanya. Mbak Ajeng tidak memiliki pekerjaan, namun beruntungnya Mbak Ajeng mendapatkan PKH dan BPNT atau apa ya, bantuan pangan itu loh, yang keluar 2 atau 3 bulan sekali. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari, Mbak Ajeng sangat bergantung pada bantuan tersebut. Di usianya yang sudah 4 tahun, badan anak Mbak Ajeng ini sangat kurus. Kulitnya kering bersisik dan ada bercak-bercak putih seperti panu yang cukup banyak di tangannya. Di usia 4 tahun, anak Mbak Ajeng benar-benar kecil dan selalu digendong, tidak seceria dan seaktif anak-anak seusianya. Saat melahirkan si bungsu, suaminya sudah sakit-sakitan. ASI Mbak Ajeng juga tidak keluar, sehingga terpaksa harus diganti dengan susu formula. Dan setelah si suami meninggal, susu formula itu berganti dengan air gula. Sedangkan anaknya yang berusia 8 tahun kini berada di kelas 3. Anaknya sangat pendiam dan juga hingga kelas 3 dia belum bisa baca sama sekali. Kemana-mana Mbak Ajeng menggunakan sepeda tua berwarna biru, satu-satunya warisan dari suaminya. Ma, sebentar ya Mbak, saya dipanggil bapaknya dulu. Mbak Ajeng hanya mengangguk lemah, matanya masih basah. Iya Pak, tolong kasih ini buat Mbak Ajeng Ma. Aku tertegun ketika suamiku menyerahkan selembar uang yang ku tahu itu satu-satunya miliknya. Tapi Pak, buat beli bensin apa? Kebutuhan rumah juga pada habis. Aku beli beras 1 kilo dulu ya Ma. Beli sayur secukupnya, beli token 20.000 saja dulu, yang penting cukup untuk hari ini. Doakan nanti dapat orderan baju, supaya bisa buat belanja. Setidaknya kita masih lebih beruntung daripada Mbak Ajeng. Kasihan anak-anaknya. Tadi aku sudah mengumpulkan koin-koin dan cukup buat beli bensin. Seketika air mataku luluh. Ku peluk tubuh kekar itu dengan erat. Setahun yang lalu, usaha kami hancur. Suamiku ditipu oleh temannya, hingga semua yang kami miliki habis, termasuk kendaraan yang dibawa kabur. Saat ini, kami sedang merangkak membuka usaha konveksi dengan sisa-sisa yang kami miliki. Alhamdulillah, usaha ini sudah mulai jalan. Suamiku hanya mengelus kepalaku dan beranjak ke kamar mandi. Aku pun segera beranjak ke dapur. Di dapur masih ada 3 butir telur. Ku tambah sayur dan ku goreng hingga menjadi telur dadar yang cukup tebal. Aku membaginya menjadi beberapa potong, sehingga bisa untuk makan suami serta kedua anakku nanti. Sedangkan untukku itu gampang. Selama ada terasi dan cabai, perutku tidak akan kelaparan. Lalu ku ambil sepiring nasi dan ku bawa ke depan. Adik, ayo makan dulu. Ku lihat matanya yang berbinar ketika menerima piring nasi dariku. Ya Allah, Mbak Gita. Mbak Ajeng tidak sanggup meneruskan ucapannya.
hanya mengusap matanya yang kembali berembun. Saat kuselipkan uang di tangannya, Mbak Ajeng memelukku dengan erat.